itu perbatasan dengan Papua New Guinea gitu ya. Mungkin untuk internet saya harus pergi ke sebuah lokasi yang tinggi gitu, karena sinyalnya nggak merata. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi mungkin minggu 14-15 saya posisi ada di Papua. Jadi kita tetap kuliah, tapi mungkin malam ya, malam hari. Gimana? Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Jadi kalau gitu nggak jadi group discussion ya, akhirnya nanti saya isi sendiri network security sama VPN dan cloud computing. Oke, sebelum masuk ke ini ya, jadi targetnya kita ini, mestinya topiknya TCP hari ini. Tapi kemarin saya merasa tidak optimal untuk mengajar routing. Oh ya, Anda praktikumnya sampai mana nih? Praktikumnya sampai mana? Dynamic routing, Pak. Iya, sampai algoritma apa? Atau routing protokol apa? Ayo Rek, ini kok lemes kabeh sih? Kemarin RIP sudah. Pak dinyalakan, saya ingin tahu nih. Coba dinyalakan, saya absen aja, saya capture. Dinyalakan kameranya. Kameranya dinyalakan, saya ingin tahu antara yang dengarkan sama yang enggak. Coba dinyalakan kameranya. Tahu wajah-wajahmu. Oleh ini jam-jam tidur ini, jam-jam tidur ini. Pak, mana ini? Oke. Bapak saya ingin tahu. Bangun dulu saya ingin tahu. Transport layer. Di transport layer itu ada dua protokol. Itu TCP dan UDP. Jadi satu-satunya layer yang protokolnya cuma sedikit itu cuma yaitu transport layer. Di transport layer itu hanya ada TCP dan UDP. Di layer-layer lain banyak. Physical dan data link itu banyak protokolnya, ya. Protokol-protokol yang berhubungan dengan perangkat keras banyak sekali, ya. Teknologi Wi-Fi, WiMAX, HDLC, frame relay, ISDN, ADSL, banyak sekali, banyak ya. Dan protokol di layer 1 dan 2 itu cepat obsolete itu ketinggalan zaman. Karena protokol di layer 1 dan 2 itu berhubungan dengan perangkat keras. Nah, perangkat keras itu kan pesat. Jadi ada teknologi-teknologi yang obsolete, contoh modem ISDN. Dulu punya protokol namanya, ada protokol PPP, point-to-point protokol, dan protokol SIP, Serial Line Interface Protocol, itu pakai modem. Sekarang sudah kedaluarsa, modemnya sudah nggak ada yang jual, dan ISP sudah nggak mensupport lagi. Nah, ini protokol PPP SIP ini sudah protokol yang obsolete, kedaluarsa. Kemudian di layer 3 ada protokol IP, ada ICMP, ada ARP, dan semua protokol routing. Jadi hari ini yang saya terangkan itu
adalah protokol routing dinamis. Itu bekerja di layer 3. Nah, nanti kita akan membahas layer 4 transport layer. Tapi sebelumnya saya ingin mengulang materi 2 minggu lalu. Static routing dan dynamic routing saya review secara singkat, gitu ya. Baru kita masuk ke transport layer. Oke, routing ada 2, routing statik dan routing dinamik. Jadi langsung ke gambar ini saya. Nah, nih. Ya. Routing ada 2 jenis, static routing dan dynamic routing. Static routing itu tidak perlu protokol tambahan, cukup pakai IP, Internet Protocol. Sedangkan dynamic routing itu perlu tambahan protokol. Nah, semua protokol routing bekerja di layer 3. Ya. Network layer kalau di OSI, internet layer kalau di TCP/IP. Nah, minggu lalu saya terangkan protokol routing itu mempunyai 3 komponen. Ya. Yang pertama struktur data. Ada struktur datanya. Yang kedua format message yang dikirimkan ke tetangganya. Itu ada formatnya. Dan yang ketiga algoritma. Jadi dynamic routing itu membutuhkan algoritma untuk mencarikan jalur terbaik. Nah, definisi jalur terbaik itu tiap protokol routing berbeda. Ya. Nah, dynamic routing itu dibagi menjadi 2. IGP, Interior Gateway Protocol, dan Exterior Gateway Protocol. IGP atau Interior Gateway Protocol adalah protokol yang diterapkan pada satu autonomous network. Apa itu autonomous network? Yaitu sebuah jaringan yang dikelola oleh satu organisasi, oleh satu tim admin yang sama. Itu. Contohnya PENS. PENS itu satu autonomous network. Ada organisasi PENS, ya. Walaupun kita sekarang punya cabang ya, PENS lokasi secara geografis ada di Surabaya, kita punya cabang di Lamongan sama Sumeneb. Nah, cabang Surabaya, Lamongan, Sumeneb itu membentuk satu autonomous network. Jadi walaupun tersebar di 3 kota, tapi ini membentuk satu autonomous network. Ya. Nah, protokol yang dipakai di dalam satu autonomous network itu namanya Interior Gateway Protocol. Sedangkan yang kedua adalah Exterior Gateway Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menghubungkan antar autonomous network. Oke. Kemudian yang Interior Gateway Protocol dibedakan menjadi 2. Distance vector dan link state. Nah, ini penting ini. Distance vector protokol distance vector. Jadi distance vector itu jenis ya. Protokol yang menerapkan distance vector itu banyak. 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 Tetapi punya ciri-ciri, semua protokol yang menggunakan distance vector memilihkan jalur terbaik dengan cara memilih jumlah node yang lebih kecil. Jadi jalur terbaik itu dengan cara menghitung jumlah node, jumlah router yang distance vector akan memilihkan jalur yang jumlah node-nya lebih sedikit. Jumlah router yang dilewati lebih sedikit. Itu distance vector. Yang kedua adalah link state routing protocol. Link state routing protocol mendefinisikan jalur terbaik bukan dari jumlah node, bukan dari jumlah router yang dilalui,
tetapi kecepatan. Jadi protokol link state akan memilih jalur yang lebih cepat walaupun jauh. Sebagai contoh begini, bayangkan dari Pens ke bandara, ya. Bayangkan dari Pens ke bandara. Jalur yang paling cepat lewat MER, dari Pens ke bandara itu lewat MER. Ya. Jadi kalau protokol distance vector pasti akan mengarahkan ke MER. Itu jalur yang tersingkat. Jalur yang jumlah node-nya lebih sedikit. Tapi kalau suatu saat terjadi kecelakaan di MER sehingga macet, maka protokol yang masuk kategori distance vector itu masih menganggap jalur dari Pens ke bandara itu tetap lewat MER. Mengapa? Karena dia hanya menghitung jarak, dia hanya menghitung jumlah node yang dilalui. Kalau link state protokol, dia bisa menghitung delay, menghitung kecepatan. Jadi walaupun lewat MER itu secara fisik lebih pendek jaraknya, ya, tapi karena sedang ada kecelakaan sehingga macet, maka jarak tempuhnya akan lama. Maka kita akan diarahkan lewat yang jauh, lewat Raya Darmo. Muter, bayangkan ya, lewat Kertajaya, Notok, kemudian ke Raya Darmo, Ayani, terus muter. Itu jaraknya mungkin bisa berlipat-lipat daripada lewat MER. Tetapi lancar. Sehingga dilewatkan sana bisa jadi lebih cepat daripada lewat MER yang sedang macet. Itu beda protokol distance vector dan link state routing protocol. Oke. Kemudian RIP, Routing Information Protocol, versi 1 dan versi 2. Apa bedanya RIP versi 1 dan RIP versi 2? Routing Information Protocol atau RIP versi 1 itu menggunakan default net mask. Jadi kalau apa itu namanya? Kalau pakai IP kelas A, misalkan 10, maka net masknya kita dipaksa pakai /8. Kalau kita pakai IP kelas B, 172.16 misalnya, kita dipaksa pakai /16. Kalau kita pakai IP kelas C, misalkan 192, 108, dan seterusnya, kita dipaksa pakai /24. Itu RIP versi 1. Jadi protokol RIP versi 1 tidak memberi kesempatan ke kita, ke admin, untuk mengatur net mask. Kita hanya boleh menggunakan net mask default. Jadi kalau pakai IP 10 kelas A, langsung net masknya /8. Kalau pakai IP kelas B, langsung net masknya /16. Kalau IP kelas C, net masknya langsung /24. Itu RIP versi 1. Nah, RIP versi 2 itu RIP versi 1 namanya classful protocol. Classful protocol menggunakan net mask default. Itu namanya classful protocol. Jadi RIP versi 1 itu namanya classful protocol. Protokol yang menggunakan net mask default. Sedangkan di versi 2 itu classless protokol. Kita boleh membuat net mask sendiri. Kita boleh menggunakan IP kelas A tapi net masknya /24. Bahkan boleh bukan /24, /26, /27, /29 boleh. Gitu ya. Itu beda RIP versi 1 dan RIP versi 2. Kemudian yang masuk keluarga distance vector routing protocol ada IGRP, itu singkatannya Interior Gateway Routing Protocol, dan EIGRP itu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Tapi IGRP dan EIGRP
itu buatan Cisco. Jadi bisa jadi tidak ditemukan di produk lain kalau kita pakai Mikrotik, pakai Huawei, pakai AT&T dan sebagainya. Oleh karena itu tidak diajarkan di praktikum. Yang diajar praktikum hanya RIP. Kemudian ada link state protocol, ini yang kita ajarkan di praktikum adalah OSPF, Open Shortest Path Flash. Kemudian yang wakil dari External Gateway Protocol, kita di praktikum mengajarkan BGP, Border Gateway Protocol. Oke, saya kemarin lupa ya ngasih tugas ya, mestinya saya beri tugas ya. Saya kok lupa. Besok ya saya set tugas untuk routing statis dan dinamis. Ya. Saya kelupaan kemarin, mestinya ada tugas. Oke. Ini jadi apa itu namanya? Protokol routing itu mempunyai struktur data sendiri, mempunyai routing protokol message sendiri, dan algoritma sendiri. Ya, seperti ini. Jadi sudah saya terangkan kapan kita pakai static routing sama dynamic routing. Nah ini saya mengulang lagi perbedaan static routing dan dynamic routing. Kalau pakai static routing ya gambar ini ya, ini saya hapus ya. Yang ini sementara saya hilangi. Ini sementara saya hilangi gambar ini. Ya, anggap aja nggak ada. Yang ini anggap aja nggak ada. Yang kayak internet ini ya. Jadi ada jaringan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau nyeting routing statis di R1, masih ingat gimana cara kita men-setting routing statis pada R1? Ada yang masih ingat? Gimana? Buka menu yang ada tulisannya set IP address. Apa? Buka menu yang ada set IP address. Ya, kalau static routing yang dimasukkan yang apa? Yang dimasukkan ke dalam tabel routing, ke dalam router. Yang dimasukkan apa? Yang terhubung apa yang tidak terhubung? Yang indirect, Pak. Yang tidak terhubung langsung. Nah, R1 ini terhubung langsung ke 3 network. Yang ini, ya, 192.168.10.0/24. Kemudian yang ini, 192.168.11.0/24 sama ini. 209.165.224/30. Jadi terhubung langsung ke 3 network. 3 network ini tidak perlu ditambahkan ke dalam tabel routing. Yang ditambahkan adalah yang ini, 10.110/24 sama 10.120/24. Dengan format network ID, netmask, nexthook. Memasukkan jaringan ini dengan cara network ID-nya dulu. 10.110, netmasknya 255, 255, 255.0. Nexthook-nya apa nexthook-nya? Nexthook-nya apa? 226. Hah? 226? 226. 226. 209.165.200.226. Nah, jaringan ini sama. Masukkan network ID-nya 10.120, netmask 255, 255, 2550. Nexthook-nya ini 209, 165, 200.226. Selesai. Itu. Nah, kalau pakai dynamic routing, baik link state maupun distance vector, caranya kebalikan. Yang dimasukkan justru yang terhubung langsung. Ya. Justru yang terhubung langsung. Jadi ini yang dimasukkan 3 ini. 192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24, 209.105.200.224/30, selesai. Nanti router itu akan saling berkomunikasi untuk membentuk tabel routing.
Nanti tolong saya diingatkan ya, besok saya set tugas ya, saya kemarin lupa ngasih tugas untuk static routing dan dynamic routing. Ini contoh yang minggu lalu saya terangkan ya, ini ada 3 router. S0 berhubung langsung ke 2 network, yaitu ini 10100 sama 10200. Nah, jaringan ini nggak mungkin pakai network netmask/8, nggak mungkin. Kalau ini pakai netmask/8, maka network ID-nya adalah 10000. Artinya semua ini hanya satu network, nggak perlu router. Jadi ini kalau pakai /8, maka network ID-nya adalah 10000. Maka nggak perlu router, semuanya akan terhubung langsung, nggak perlu router. Jadi ini bisa pakai /16 atau /24. Oke, tapi kita asumsikan pakai /24. Router ini langsung diisikan 10100, 10200. Yang router ini, router 2, 10200 sama ini, 10300. Yang router kanan, router 2, 10300, 140. Selesai. Jadi admin mengisi yang ini, di save, di run, ya, disimpan dan di run, maka ketiga router itu akan berkomunikasi, tukar menukar tabel routing. Nah, iterasi pertama, R1 dapat dikirimi R2. Oh, saya ada jaringan yang tidak kenal, yaitu jaringan ini, 10300. Hubnya 1. Kalau hubnya 0, itu artinya terhubung langsung, tidak ada jarak. Tapi kalau hub 1, dari router 1 untuk menuju ke 10300, itu melalui satu router. Router 2 dapat kiriman dari 2 tetangga, R1 dan R2. Dia menambahkan ini, 10100 jaraknya 1, hub 1, 10400 jaraknya 1. Router 3 hanya punya satu tetangga, yaitu R2. Dapat tambahan 1020, jaraknya 1. Itu baru iterasi pertama. Kemudian iterasi kedua, R1 dapat kiriman lagi dari R2. Loh, masih ada jaringan saya yang tidak kenal, yaitu ini, 10400. Jaraknya 2 router. Dari R1 ke 10400 itu jaraknya 2 router. 1, 2. Hubnya 2. Sedangkan R2 nggak ada tambahan, sudah lengkap dia, nggak ada perubahan. R3 ada tambahan, oh saya belum kenal 10100, saya tambahkan 10100. Hubnya 2. Jadi ini cara kerja protokol RIP, Routing Information Protocol. Yang dihitung adalah jumlah hub, jumlah router. Definisi path terbaik, jalur terbaik protokol distant vector adalah jalur yang jumlah hubnya lebih kecil, lebih sedikit. Itu protokol distant vector. Oke, lanjut. Kemudian kalau distant vector itu jumlah hub atau berapa jauh gitu ya. Nah, kalau yang link state itu menghitung kecepatan, delay. Oke, lanjut. Ini saya skip. Ini cara konfigurasinya ya. Sekarang distant vector. Nah, kalau kalau protokol RIP, Routing Information Protocol, itu menggunakan algoritma Bellman-Ford. Mana tadi ya? Nah ini ya. Jadi distant vector itu kan ada 2 protokol ya, RIP versi 1 dan RIP versi 2. Kemudian yang buatan Cisco ini IGRP dan EIGRP ya. Yang RIP atau Routing Information Protocol baik versi 1 maupun versi 2
menggunakan algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford menghitung jalur terbaik dengan cara memilihkan jalur yang jumlah hubnya lebih kecil, lebih sedikit. Ada protokol IGRP sama IGRP ini buatan Cisco. Dia pakai algoritma namanya dual diffusing update algorithm. Tapi karena ini sifatnya proprietary, komersial, tidak dipublis. Bagaimana algoritma dual itu, diffusing update algorithm, tidak dibuka algoritmanya. Bagaimana Bellman-Ford bekerja? Tapi kalau dual buatan Cisco atau diffusing update algorithm, tidak dijelaskan bagaimana algoritma itu bekerja. Ini rahasia perusahaan, gitu ya. Nah, kalau yang link state protocol itu menggunakan algoritma Dijkstra, ya. Jadi anggap baca ini 20 ini waktu ya, waktunya. Jadi 20 itu bukan jarak 20 km, bukan. Ya. Tapi boleh juga sih, boleh ya. Boleh jarak atau paling kalau saya sih lebih suka ini waktu. Kalau dari sini ke sini butuh 20 milisecond ya. Atau nanosecond atau second ya, pokoknya ini waktu. Bisa waktu, bisa jarak. Ya. Ingat, kalau di Bellman-Ford atau di algoritma RIP itu satu jalur ini satu nilainya. Yang dihitung itu adalah jauhnya berapa, melewati berapa router. Ingat ya, kalau algoritma Bellman-Ford tidak ada angka-angka seperti ini, tidak ada. Dia hanya menghitung dari A ke B melewati berapa router. Dia mencarikan jalur yang jumlah routernya lebih sedikit. Itu RIP, pakai algoritma Bellman-Ford. Tapi kalau algoritma Dijkstra, dia menghitung dari setiap jalur itu dihitung. Jadi ini Anda bisa mengasumsikan ini jaraknya dalam kilometer ya, atau dalam satuan kecepatan, bisa detik, bisa milisecond dan sebagainya. Dia akan menghitung dari satu titik ke titik itu mana yang kecepatannya jaraknya paling pendek, jaraknya paling pendek atau waktunya paling sedikit. Jadi Anda boleh mengasumsikan ini jarak, boleh juga waktu yang dibutuhkan. Ingat ya, Anda boleh mengasumsikan tiap jalur ini itu adalah jaraknya atau waktu yang dibutuhkan. Nah, algoritma Dijkstra ini mencarikan path atau jalur yang jaraknya atau waktunya paling kecil, paling sedikit. Kalau algoritma Bellman-Ford di protokol RIP itu bukan jaraknya, tapi jumlah router yang dilewati paling sedikit. Nah, ingat ya, kalau Bellman-Ford jumlah router yang dilewati paling sedikit. Tapi kalau digital algorithm yang jaraknya paling pendek, yang waktunya paling pendek. Jadi dia ngitung dulu dari sini ke sini berapa kecepatannya. Ya. Oke. Nah ini sebenarnya ada proses pembentukan tabelnya rumit ya. Jadi ada namanya cost biaya dari R1 ke R2 22 ini ya. Ini dia akan membentuk tabel routing. Nah, format message semua protokol yang masuk kategori link state itu lebih besar, lebih kompleks daripada yang masuk distance vector. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk routing? Tolong saya dengar ya, besok saya set tugas ya, atau nanti siang saya set tugas untuk stabiling dan dynamic routing. Ada pertanyaan?
Oke, sekarang masuk ke transport layer. Anda praktiknya sudah ini nggak? BGP sudah, BGP. Belum. OSPF sudah, OSPF. OSPF Pak, sepertinya kemarin. Sudah minggu lalu ya? Iya. Oke. Anda kerjakannya pakai apa? Pakai tracer? Ya kemarin diberikan Apa? diberikan modul yang dipakai tracer Pak. Kerjakannya pakai tracer ya? Iya. Bu Fitri ya yang ngajar? Iya Pak, D3A Bu Fitri yang mengajar. Oke. Baik, sekarang transport layer. Oke. Jadi transport layer ini kalau di OSI, ini layer keempat. Di TCP/IP juga sama. Ya. Baik OSI maupun TCP/IP, transport layer itu adalah layer keempat. Namanya juga sama. Kalau OSI kan physical dan data link ini digabung jadi satu, namanya network access layer. Layer ketiga kalau di TCP/IP namanya bukan network layer tapi internet layer. Kemudian transport layer tetap transport layer. Kemudian session presentation application di TCP/IP digabung jadi satu, namanya application layer. Nah, tujuan dari transport layer. Transport layer itu adalah komunikasi application to application. Kalau layer 3 itu host to host. Ya. Jadi kalau komunikasi di network layer atau internet layer itu adalah host to host. Apa buktinya? Di layer 3 itu ada di header IP, source IP address, dan destination IP address. Itu adalah wakil dari host. Jadi network layer atau internet layer itu adalah komunikasi host to host. Tapi transport layer itu adalah komunikasi application to application. Nah, aplikasi di sini diwakili oleh nomor port. Jadi di header transport layer itu yang disimpan adalah source port dan destination port. Source port dan destination port. Tugas dari transport layer tracking data yang dikirimkan, ya, dari source ke destination. Kemudian tapi tracking ini nggak semua ya, hanya TCP. UDP tidak melakukan tracking. Ingat, di transport layer itu ada dua protokol, TCP dan UDP. Kalau TCP melakukan tracking, ya. Jadi kalau ada buat layanan pengiriman data itu layanan yang mahal, itu biasanya ada trackingnya, ya. Datanya sudah, paket kita sudah sampai tujuan apa tidak, gitu ya. Kemudian kalau sudah sampai kita diberitahu kiriman Anda sudah diterima, kan gitu. Itu biasanya layanan yang mahal. Sedangkan UDP itu tidak melakukan tracking, ya. Jadi kita tidak diberitahu, si pengirim tidak diberitahu datanya sudah sampai tujuan apa tidak. UDP itu seperti itu. Kemudian di transport layer itu ada segmen data. Data dipotong menjadi segmen-segmen. Nanti di tujuan segmen-segmen itu disusun kembali, reassemble. Kemudian di transport layer aplikasi itu diwakili oleh nomor port. Jadi setiap aplikasi jaringan wajib punya nomor port yang unik, gitu ya. Jadi semua kalau Anda nanti TA bikin aplikasi jaringan, maka aplikasi yang Anda buat itu wajib diberi nomor port, wajib diberi nomor port.
ini the transport layer move data between application on device in network. Jadi transport layer itu adalah komunikasi application to application. Kalau layer 3 itu host to host. Itu ya. Kemudian tugasnya tadi sebenarnya ini lanjutan dari tadi sih. Segmentasi dan reassembly. Segmentasi itu pemotongan data menjadi bagian kecil-kecil. Ya. Nah, apakah potongan-potongan itu ukurannya sama? Tidak selalu sama. Ya. Jadi data kan dipotong-potong. Ada yang sama, ada yang tidak. Gitu ya. Ada yang sama, ada yang tidak. Sebenarnya ada modul ini sih. Ada modul yang bagus untuk ini ya. Anda memahami bahwa data itu dipotong-potong, tidak selalu isinya sama. Coba ya bentar ya. Saya jalankan Wayasak dulu, tunggu. Waduh, belum saya ini ya. Kok nggak jalan ya? Oke, saya buat browsing ya. Saya buat browsing. Ini browsingnya. Berita nanti malam ada sepak bola nggak nih? Oh, malam ada Liga Champion. Oke. Sudah ya. Ini saya buat browsing. Oke, selesai. Saya stop. Ini saya buat HTTP ada nggak? HTTP nih. HTTP. Nah, ini ya. Nah, coba Anda amati besar paket. Ini ada TCP, ada UDP. Besarnya tidak seragam. Tidak seragam. Ini besarnya 58 paket ini. Kemudian yang pakai TCP mana? TCP. Ini. Yang ini besarnya 100. Kemudian mana lagi ya? Yang TCP mana TCP? Coba ya, ini 100, ini ya. 1000-nya ada, 70 ya. Anda mati yang ini ya, Leng ya. Ini, Leng ya, yang Leng. Ini saya akan geser-geser. 1179. Ini saya diputar terus 835, 695, 1179 dan seterusnya. Nah, jadi besar potongan-potongan itu tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Ya. Itu motongnya di transport layer. Data itu dipotong-potong menjadi segmen-segmen. Itu di transport layer. Nanti di tujuan segmen-segmen itu akan direassembly, disusun kembali. Nah, itu. Nah, nanti pada minggu depan saya terangkan ada perbedaan proses reassembly di TCP dan di UDP, ada perbedaan. Ya. Mengapa ada perbedaan? TCP itu potongan-potongan itu diberi nomor, sedangkan UDP tidak ada nomornya. Ya. Jadi kalau data dipotong-potong di transport layer, kalau di TCP ada nomornya, kasih nomor. Ada nomor urutnya. Sehingga di tujuan nanti mudah untuk diurutkan kembali. Tapi UDP nggak ada potongan, nggak ada nomornya.
Jadi tugas transport layer itu segmentation di sisi pengirim, di segmen potong-potong. Nah, ukuran dari potongan itu ada range-nya, minimal berapa, maksimal berapa. Ingat ya, potongan-potongan itu tidak selalu ukurannya sama. Ada range, paling kecil sekian, paling besar sekian. Ya. Kemudian di tujuan, potongan-potongan itu disusun lagi, di reassembly. Kemudian conversation multiplexing. Apa itu conversation multiplexing? Nah, gini. Contoh multiplexing itu untuk menangani kerjaan yang paralel. Saya bisa browsing, ini saya browsing di Amazon. Ya, saya ngakses Amazon. Di saat yang sama, saya nyetel YouTube. Saya nyetel YouTube di saat yang sama. Ya. Ya. Jadi apa itu? Kayak gini, ini apa namanya? Paralel. Ini paralel. Ini juga paralel, kan gitu. Ini kan barengan ini, ya. Jadi ini kan videonya muter terus, ya. Videonya muter terus. Ini saya juga bisa nyetel YouTube lagi, paralel. Gitu ya. Ini. Jadi paralel, ini kan paralel. Nah ini perlu multiplexing ini. Gimana jadi? Ini kan filmnya muter ini, ya. Filmnya muter ini, ya. Filmnya muter. Ini juga muter. Ini kan paralel, gitu ya. Nah ini yang ngatur ini. Proses multiplexing ini yang mengatur adalah transport layer. Bagaimana mungkin data itu bisa yang tujuannya beda-beda. Satunya BBC, satunya YouTube, satunya berita, satunya Amazon. Kan tujuannya, destinasinya beda-beda. Nah kok bisa bareng-bareng itu? Nah ini tugas dari transport layer untuk melakukan conversation multiplexing. Gitu ya. Jadi ada kerjaan banyak dilakukan secara paralel. Itu yang mengatur adalah transport layer. Nah nanti ada TCP dan UDP. Ya. Sekarang apa beda TCP dan UDP? Pertama yang TCP dulu. Yang TCP dulu. TCP itu adalah connection oriented protocol. Ya. TCP TCP itu adalah connection oriented protocol. Jadi untuk membuat komunikasi dia harus melakukan membuat koneksi. Ini saya browsing. Nggak jalan ini ya. Bentar ya. Ini kalau nggak jalan ya. Udah jalan ya. Bentar ya. Ya, TCP. Nah, ya, ternyata TCP nih. TCP itu mengapa disebut connection oriented?
Jadi dia untuk membuat koneksi, dia harus meng-create connection. Nah, create connection itu dengan cara namanya three-way handshake. Ya. TCP three-way handshake. Ini yang nggak ada di mana? UDP. Jadi ini host A ini yang menginisiasi ini, katakan komputer saya ini bbc.com ya. Saya browsing. Nah, sebelum komunikasi terjadi, saya TCP itu meng-create connection. Ini ngirim sinkronus SYN. Kemudian tujuan akan merespon SYN. Baru kemudian connection establish. Jadi ini. Nah ini. SYN baru connection establish, baru bisa berkomunikasi langsung. Itu TCP. Ini TCP adalah connection oriented protocol. Atau saya buat analogi begini ya. Saya buat analogi yang gampang. Ini analogi ya, nggak sama persis tapi mirip. Anda tahu apa bedanya orang telepon baik pakai HP maupun telepon rumah, dengan orang kirim SMS, bedanya apa? Saya ingin tahu. Apa beda orang telepon dengan orang kirim SMS? Apa bedanya? Yang satunya real time, yang satunya enggak. Oke, boleh. Tapi apa lagi? Yang satunya, yang telepon ada responnya langsung, Pak. Direspon dengan... Ya. Jadi gini, kalau saya menyanyi sebuah nomor, teman saya bel, ya. Kalau orangnya nggak ngangkat, nggak mencet tombol OK, tidak terjadi komunikasi. Jadi orang yang dihubungi itu mencet OK, itu sebenarnya ngirim acknowledge persetujuan. Ya. Jadi TCP, kalau host yang dihubungi itu tidak mengirim tidak akan terjadi komunikasi. Makanya ada SYN ini permintaan koneksi, dibalas SYN baru establish, connection establish. Itu TCP. TCP itu connection oriented protocol. Ya. Kalau SMS, saya tanya, Anda kirim SMS, perlu persetujuan nggak dari orang yang dikirimi? Enggak perlu. Makanya HP kita itu dipenuhi dengan SMS penipu, ya. Berapa banyak SMS masuk, isinya apa? Nawarkan pinjaman, menang hadiah, isinya tipu-tipu itu, banyak penipu itu. Itu mereka kirim tanpa persetujuan kita, tiba-tiba masuk ke nomor kita. Karena untuk SMS nggak perlu acknowledge, nggak perlu persetujuan dari orang yang dikirimi. Anda SMS siapa saja masuk, gitu ya. Nggak perlu acknowledge dari orang yang dituju. Tapi kalau saya dihubungi ada telepon masuk, saya males menerimanya. Kalau terima, tidak terjadi komunikasi. Itu namanya acknowledge. Jadi TCP itu adalah connection oriented protocol untuk membuat ini komunikasi terjadi harus meng-create dulu, namanya menggunakan three-way handshake. Sedangkan UDP tidak perlu. UDP itu adalah connectionless oriented protocol. Jadi orang kalau ngirim ya ngirim saja, nggak perlu persetujuan. Kalau mau ngirim saja, ya, nggak perlu acknowledge dari yang dikirimi. Jadi TCP itu connection oriented adalah ini. Lanjut. Jadi establish session. Jadi kalau TCP itu connection oriented, jadi harus create connection dulu menggunakan three-way handshake. SYN, three-way handshake. Salaman 3
tahap periode NC kan salaman ya. Salaman 3 level. Itu ya, salaman 3 level. TCP itu sifatnya reliable, handal. Mengapa handal? Dia menjamin data sampai di tujuan. Itu TCP. Ya, TCP itu adalah protokol yang reliable, protokol yang handal. Dia menggaransi data sampai tujuan. Atau begini, mungkin bukan menggaransi ya. Lebih cocok lagi, dia bukan menggaransi, karena nggak ada garansi sih. Kalau koneksinya terputus ya nggak nyampe. Gini, yang lebih tepat itu TCP itu menyuruh host yang dihubungi memberikan acknowledge sebagai tanda bahwa data sampai tujuan. Jadi kalau saya kirim sesuatu, si tujuan itu disuruh ngirim acknowledge, kabarono ya kalau udah nyampe. Aku tolong dikabari kalau data yang kirim udah nyampe. Itu. Kalau si tujuan itu nggak ngirim acknowledge, di situ tuh ngirim lagi, dianggap nggak nyampe. Itu. Jadi apa itu namanya? Kalau UDP itu nggak ada konfirmasi. Pokoknya dia ngirim-ngirim aja, dia nggak minta konfirmasi. Asal ngirim gitu aja UDP. Kalau TCP, aku kirim ya, kalau nyampe kamu kirim kabar, aku kabari kalau udah nyampe. Itu acknowledge ya. Jadi, kalau kita membuat aplikasi menggunakan TCP, itu dianggap aplikasi handal, protokol yang handal TCP itu, reliable, ya, karena ada konfirmasi kalau ngirim data, tujuan itu harus memberikan acknowledge bahwa data sudah sampai. Jadi ensure memastikan bahwa semua data yang terkirim sampai tujuan. Jika ada yang hilang, maka TCP itu bisa mengirim ulang data yang hilang. Itu TCP. TCP itu kalau ada data yang hilang dalam perjalanan, dia tahu yang tidak nyampe itu data yang mana. Mengapa? Karena datanya di memori. Potongan-potongan data, tadi kan ada segmentasi ya, dipotong-potong, TCP itu nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kalau dikirim dalam perjalanan itu ada yang hilang, TCP itu akan tahu, wah ini misalkan begini, saya ngirim data langsung 100, di memori 1 sampai 100. Nah, tujuan itu kan kalau nyampe ngirim balik, ngasih tahu acknowledge. Nah, si pengirim akan tahu data mana saja yang nggak ada acknowledge-nya. Nah, data yang nggak dapat acknowledge itu diasumsikan data hilang, maka dia akan mengirim ulang hanya yang hilang saja. Nggak semuanya, tapi hanya nomor-nomor yang hilang. Jadi TCP itu memberikan nomor, namanya sequence number. Saya beri contoh, nih. Ini saya kasih TCP nih, pakai TCP, lihat nih. Mana nomornya? Ini ada sequence number. Nih. Sequence number nih, lihat ya. Kelihatan ya? Nih loh. Sequence number. Nomor urutnya ada. Sequence number. Kalau UDP nggak ada. Nggak ada nomor. Coba ya. Ini protokol TCP nih. Protokol TCP itu headernya sama dengan IP 20 byte. 20 byte. Nih, isinya. Sini ada sequence number, nomor urut. Nih. Sekarang balikkan dengan UDP. UDP. Nah, UDP. Lihat. Nih, UDP. Mana? Nggak ada nomor urut. Sini, lihat. UDP headernya hanya 8 byte. UDP besar header UDP hanya 8 byte. Sedangkan TCP 20 byte. Di UDP lihat tidak ada sequence number, nggak ada nomor urut, tidak ada nomor urut. Sehingga
Si pengirim itu nggak tahu datanya nyampe tujuan apa enggak, pokoknya dia ngirim, asal ngirim dia dia peduli. Tapi kalau TCP dikasih nomor, TCP tahu, oh yang nomor sekian hilang dalam perjalanan ini, saya kirim ulang. Oke. Nah, ini perbandingan antara TCP dan UDP. Ya. Yang kanan ini aplikasi yang menggunakan TCP, yang kiri menggunakan UDP. UDP itu tidak reliable, tapi cepat. Ya. UDP itu protokol yang tidak reliable, yang mentoleransi adanya kehilangan data. Jadi ada aplikasi yang tidak mentoleransi kehilangan data, ada yang mentoleransi. Aplikasi apa yang tidak mentoleransi adanya kehilangan data? Oh, banyak. Contoh apa? Email. Email itu harus ada jaminan emailnya sama persis, tidak berubah. Email. HTTP, web. Halaman dokumen yang kita download harus terjamin bahwa isinya tidak berubah, tidak ada yang hilang. Jadi HTTP atau web itu pakai TCP, email pakai TCP, telnet, FTP, SSH pakai TCP. Nggak boleh ada datanya yang hilang. Nah, apakah ada aplikasi yang mentoleransi adanya kehilangan data? Ada. Contohnya apa? Video streaming, internet pun, internet TV, apa itu kayak Netflix, Anda lihat film pakai Netflix itu UDP. Jadi Anda nonton film ya 2 jam, pas ada adegan orang jalan tiba-tiba jedut, nah itu ada yang hilang. Ya, Anda lihat sepak bola streaming, ya, lihat streaming yang sepak bola, orang nendang tiba-tiba bola jedut, ya itu ada yang hilang, ada bagian yang hilang. Tidak apa-apa. Tapi secara keseluruhan kita masih bisa menikmati pertandingan. Kita lihat film, ada beberapa frame yang hilang, tidak masalah. Yang penting kita masih ngerti ceritanya. Jadi itu perbandingan antara TCP dan UDP. TCP adalah connection oriented protocol, UDP connectionless oriented protocol. TCP reliable, handal, UDP unreliable, tidak handal. Tapi dia menangnya apa? Cepat dia itu. Jadi untuk aplikasi seperti video streaming atau internet teleponi, internet pun itu hilang-hilang dikit nggak apa-apa. Contoh Anda nelpon pakai WA, kadang-kadang kan suaranya nggak jelas. Itu karena ada yang hilang. Karena telepon pakai WA ya. Kok tiba-tiba suaranya? Nah itu ada yang hilang. Suara yang hilang. Ya. Itu pakai UDP. Gitu ya. Jadi ada aplikasi yang mentoleransi adanya kehilangan data. Contohnya apa? Video streaming, internet pun, internet teleponi, ya, internet TV. Itu nggak apa-apa hilang, tapi secara keseluruhan masih ngerti ceritanya. Tapi aplikasi yang seperti email, web, telnet, FTP, SSH nggak boleh ada yang hilang, nggak boleh ada yang berubah, wajib pakai TCP. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Ya? Kalau misalnya kan YouTube kan video kurang lebih video streaming kan, itu kan pakai UDP, Ya. pakai UDP. Nah, kalau video 4K itu apa terpakai UDP? Kan diminta kualitas videonya kan harus bagus. Itu kalau videonya udah dipakai high kualitas tinggi kayak 4K itu apa tetap harus pakai UDP atau Gini. Ada banyak aplikasi yang TCP dan UDP. Jadi dia tidak 100% pakai UDP. Contohnya DNS. DNS itu adalah aplikasi yang dia pakai TCP maupun UDP. Ada bagian-bagian yang pakai TCP, ada bagian-bagian yang pakai UDP. Ya termasuk WhatsApp, ya. Anda telepon video call pakai WhatsApp, ada yang pakai
video call bagi yang pakai video maupun enggak. Ya. Ada bagian yang dihandle oleh TCP, ada bagian yang dihandle oleh UDP. Itu penjelasannya. Ya. Jadi UDP itu kelebihannya cepat. Jadi kalau untuk video streaming cocok, gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang kompleks, dia menggunakan keduanya. Ada bagian yang dihandle oleh TCP, ada bagian yang dihandle oleh UDP. Gitu. Kalau YouTube itu kan web, ya. YouTube itu kan web. Web itu HTTP ini. YouTube itu kan web. HTTP ini. Ini kan saya dari browser, ya. Ini kan saya dari browser. Jadi karena YouTube ini dari web, maka di HTTP, TCP, ingat protokol HTTP itu adalah protokol yang bekerja di layer aplikasi, tapi dia bawahnya pakai TCP. Saya beri contoh. Nih, ada nggak HTTP? Jadi protokol HTTP itu adalah protokol yang di layer transport pakai ini. Nah, ini contohnya ya. Nih, lihat. HTTP. Nih. Nah, nih. Ini dengan HTTP. HTTP itu ditambah layer pakai TCP. Jadi YouTube itu kan web base. Pakai TCP dia. Nih. Jadi semua protokol HTTP di transport layernya pakai TCP. Itu. Tapi ada protokol-protokol yang kompleks, dia menggabungkan antara TCP dan UDP. Contohnya Pak DNS. DNS itu dia pakai TCP maupun UDP. Gitu ya. Baik, ini Anda ada keluar lagi jam berapa ya? D3B sekitar jam 15.40. Untuk Jam berapa? Untuk kelas B 15.40. Kelas A. Di kelas A itu KB Pak. Kelas A terakhir ya ini Pak, konsep jaringan ini. Oke. Kalau gitu sekarang waktunya tugas saja. Jadi ini saya simpan untuk bersambung ya, untuk transport layer. Bersambung. Ini Bu Fitri apakah pakai modul ini ya? Untuk praktikum, apakah pakai modul ini? Bu Fitri apakah pakai ini modul ini untuk praktikum? Sama ya? Bu Fitri nggak pakai mikrotik. Beda kayaknya, Pak. Beda. Beda ya? Buat modul sendiri ya, Bu Fitri? Iya, Pak. Ya sudah, ini PR-nya ya. PR-nya ini untuk kerjakan pakai cara statis dan dinamis. Ini Izin bertanya Pak. ya, Berarti langsung di tabel ya Pak, seperti yang tadi di modul yang dicontohkan. ini buat ini gambar ini pakai tracer. Gambar ini. Gambar ini. Ya. Seperti ini saya simpan dulu.
Jadi ini tugas untuk buat tugas. Nah, tugas ini buat tugas ya. Judul routing statis dan routing dinamis menggunakan paket tracer. Nah, ini soalnya ya. Soalnya untuk soal ini 1, 2, 3 routing statis ini sampai anak ya, routing dinamis yang pakai tracer ini aja. Jadi, dinamik routingnya misalkan buat file paket tracer. Static routing nomor saya pilih aja yang static routing ini nomor 1 sama nomor 5 nomor 1 dan nomor 5 ya 1, 5 135 nomor 135 yang dinamik routing menggunakan tip aja, tip versi 2 nggak usah semua ya ini ya 1, 2, 3, 4 1, 3, 5 1358 nomor 135 ini dikumpulkan sekarang tanggal 2 ya, deadline-nya bisa kasih tanggal 9 guys. Jadi tanggal seminggu tanggal 8 jamnya 23 Mas 9. Oke, ada pertanyaan? Jadi
Jadi nanti yang dikumpulkan adalah file ini, paket tracernya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Lagi ya dikerjakan ya ini ya. Oke. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Ntar saya lihat dulu ya. Ntar. Minggu depan, oke, saya bisa. Minggu depan, minggu ke-12 saya bisa. Minggu ke-13 saya bisa. Yang saya nggak bisa itu minggu 14-15 ya. Saya di Papua. Ya bisa, tapi mungkin jamnya malam ya. Jamnya malam. Oke. Baik, untuk hari ini, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak. Ya. Saya mau tanya perihal absensi, kira-kira untuk perbaikannya gimana ya Pak? Perbaikan apa? Kemarin saya lupa nggak presensi. Dulu ya, saya itu tidak pernah ngurusi absen, ya. Oh. Jadi yang rekap itu stafnya prodi, ini kan otomatis ini terekam, ya Pak ya, tak tunjukkan ya. Oh iya Pak. Saya nggak pernah ngurusi, Rek. Ini kan sudah terekam ini. Tanya untuk ini aja, untuk mata kuliah ini, bagaimana pengurusannya? Apa langsung ke BAK seperti biasanya? Iya, BAK nggak gini ya. Dosen-dosen itu nggak tahu, nggak cuma saya. Saya tanya dosen-dosen, ini kan rekam ini, historik loh, Rek, loh. Ini yang datang 58, 55. Nah, jadi saya itu, kalau kamu tanya absen, nggak ngerti. Semua dosen nggak ngerti. Siapa? Ya. Ini loh. Kalau ada yang nggak absen, wah kayak karo. Aku gak melu-melu, ini kan terekam otomatis. Ini loh. Kaget tak ya, Rek? Tak seri. Belum share screen, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini loh, ini otomatis yang rekap sistemnya si developer etol. Saya nggak ikut-ikut. Jadi saya menanya, Pak, saya nggak terekam, belum nggak ero aku, ngerti ya? Ini otomatis sih kira. Enggak Pak, yang saya tanyakan bukan saya tidak terekam, tapi bagaimana untuk mengurusnya hal yang saya tidak terekam itu Pak. Nah, ada sekretaris prodi yang tanya. Oh ya. Siap. Saya bukan tanya. dosen ya, ada Mbak siapa itu? Kalau di tiga itu Pak Rengga ya, sekretaris prodi ya? Halo? Kurang tahu juga Pak saya. Soalnya ganti ya, anyar. Aku juga. Ini kan pandemi ya, lama nggak ketemu. Kalau pandemi, dulu saya kenal orangnya, sekarang ganti baru. Ada staf yang ngurusi absen ini, gitu. Pak Gus Ari, Boyo, apa masih itu? Nggak tahu saya. Ya. Saya mau hubungi, jadi gini loh ya, ini kan rekam otomatis, nih, ya. Jadi saya nggak ngerti gimana cara kalau ya nggak terekam. Saya tanya aja coba ke Pak Agus Ari ya. Saya tanya